Dan sabar itu adalah akhlak yang paling banyak disebutkan dalam Quran. Balasan bagi orang sabar itu di dalam Quran itu banyak sekali ternyata. Ya, Allah membersamai mereka, Allah memberikan balasan yang tak terhitung itu. Terus kemudian Allah menolong mereka, Allah membukakan kemenangan untuk mereka dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke bahasan selanjutnya tentang kesabaran, ya, as-sabru. Kita masuk ke dalam pembahasan sabar, dan sabar ini adalah salah satu akhlak mulia yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, itu dia. Jadi kalau ada orang mengatakan sabar, ya, nah itu terus kemudian nggak terima, berarti orang ini nggak paham kedudukan sabar. Karena memang sabar itu adalah akhlak yang tinggi, ya. Bahkan andaikan keutamaan sabar itu cuma satu, orang itu pasti akan betul-betul melatih kesabaran. Nah, dia tidak akan mengatakan sabar saya ada batas, ya. Emangnya lu ngukur pakai apa itu? Emang lu ngukurnya pakai meteran gitu kan, atau pakai timbangan itu, ya. Satu ayat saja itu seharusnya membuat orang betul-betul melatih kesabarannya, yaitu ayat yang berbunyi innallaha ma'as-sabirin. Allah membersamai orang-orang yang sabar. Berarti kan sabar itu kedudukannya sangat tinggi. Kamu dibersamai Pak Jokowi aja udah girang sedemikian rupa kan. Padahal cuma dibersamai Pak Jokowi diajak main nekeran misalkan. Yo Eko yo dolanan nekeran karo aku. Wah, itu senengnya minta ampun, langsung update status, diajak Pak Jokowi main nekeran itu kan. Itu udah wow banget. Ini dibersamai Allah. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Nah, itu dia. Tetapi karena seringkali kita lupa dengan ayat ini, ungkapan-ungkapan ini, kita menganggap bahwa kok sabar lagi. Emang apa sabar? Apa istimewanya sabar? Sudah sabar bertahun-tahun itu kan. Ya, itu dia. Nah, puasa kemarin melatih kita sabar, dan sebetulnya puasa itu adalah refleksi tentang kehidupan, bahwa pada akhirnya hidup ini tuh intinya juga tentang sabar. Karena di dunia ini kita sibuk diuji, ya, sehingga kita perlu membatasi diri kita dengan berbagai hal, ya, membatasi diri dengan kesenangan, membatasi diri untuk tidak jatuh dalam kemaksiatan, dan berbukanya di akhirat. Itu dia. Maka kesabaran itu menjadi sesuatu yang penting. Dan sabar itu adalah akhlak yang paling banyak disebutkan dalam Quran. Jadi kata sabar itu termasuk akhlak, ya, kata yang mewakili makna akhlak yang paling banyak muncul di dalam Al-Quran. Itu dia. Baik, di sini pembukaannya dikatakan innallaha subhanahu ja'ala sabra jawadan la yakbu wasariman la yanbu wa jundan ghaliban la yuhzamu wa hisnan hasinan la yuhdamu. Nah, itu dia. Ini ungkapannya agak ribet, ya. Beberapa ungkapannya itu memang persajaannya bagus. Tapi kurang lebih dikatakan bahwa Allah telah menjadikan kesabaran itu sebagai pasukan yang tidak akan bisa dikalahkan, tameng yang tidak akan pernah bisa ditembus, pedang yang tidak akan pernah patah, dan yang semisalnya lah, ya. Jadi intinya mengatakan bahwa kesabaran itu termasuk senjata yang sangat penting. Bahkan kalau kita cermati, ya, di Mekah itu betul-betul latihan kesabaran yang luar biasa. Fase Makkah 13 tahun itu adalah fase kesabaran yang mengagumkan. Karena apa? Nabi saja, ya, Nabi saja itu harus menanggung kesabaran yang luar biasa. Apalagi di tahun ketika istrinya meninggal, pamannya meninggal, diperlakukan dengan cara yang sangat biadab oleh orang-orang Taif, dilempari batu, diejek sedemikian rupa. Itu Nabi sampai mengatakan itu hari yang paling menyakitkan dalam sejarah hidup saya. Jadi Aisyah tuh beliau bertanya itu, wahai Nabi, apakah ada hari yang lebih menyakitkan bagimu dibandingkan hari-hari Uhud? Nah, ini kalau kata Yasir Qadhi itu beliau katakan karena Aisyah itu tidak punya kesadaran tentang Makkah. Beliau lahir di Makkah, lalu bertumbuh sejenak, lalu pindah ke Madinah, sehingga beliau hidup sepenuhnya dengan kesadaran Madinah. Beliau tidak tahu apa yang dijalani Nabi sebelum-sebelumnya. Dan beliau bertanya, Nabi, ada nggak hari yang lebih menyakitkan bagimu dibandingkan Uhud? Karena Aisyah tahu, di Uhud kan Nabi kehilangan pamannya, bahkan pamannya kan dikatakan disobek, ya, dibelah dadanya, itu menyakitkan sekali lah Uhud itu. Tapi Nabi katakan apa? Ada hari yang lebih menyakitkan dibandingkan Uhud.
yaitu Taif ya, hadi-hadi di Taif itu ya, ketika orang-orang Bani Sakif itu melempari beliau dengan batu, mengejek beliau. Kalimatnya itu nggak karuan lah, misalkan begini, kalau kamu nabi terus kenapa? Itu. Kalau lu nabi terus ngapain gitu? Terus gue harus bilang wow gitu. Ini songong amat ya orangnya. Ini menyebalkan sekali. Ya. Terus kamu sampai ada ungkapan ya, kalau betul kamu nabi, coba Allah turunkan kepada kami hujan batu gitu. Jadi bukannya minta petunjuk ya, malah menyepelekan begitu. Nah itu menyakitkan. Dan apa yang dilakukan Nabi ya sabar saja. Nabi tidak memaki mereka. Bahkan ketika ada malaikat yang menawarkan untuk menimpakan bukit kepada mereka ya, menimpakan bukit. Mungkin orang nggak kebayang apa iya sih bukit bisa ditimpakan. Kasusnya Lagetang yang ada di Banjarnegara kan begitu kan. Itu kan ketika ada sebuah kampung yang memang secara moral itu sudah kacau balau itu. Ada bukit itu kan menimpa bukit lainnya itu. Dan saksi hidup yang sempat diwawancarai terakhir oleh Hidayatullah itu mengatakan ya bukit sebelah sini pindah ke sebelah situ dan saya nggak kena itu. Bayangkan itu terjadi itu. Mengagumkan sekali kan. Dan kalau malaikat itu diizinkan oleh Nabi untuk melakukannya itu pasti terjadi. Tapi Nabi Muhammad tidak mengizinkannya. Nah Nabi tetap bersabar. Hanya memang kemudian kualitas kesabaran orang itu nanti bisa berbeda-beda. Kualitasnya, kemudian elegansinya ya, sobrun jamil ya, keelokan kesabarannya memang berbeda-beda. Fahuwan nasr akhwani syaqiqan wa qad madahallahu azza wa jalla fi kitabihi as-sabirin. Kesabaran adalah pertolongan Allah. Dan Allah telah memuji di dalam Quran ya orang-orang yang bersabar. Wa akhbaru annahu yunihim ajrahum bi ghairi hisab. Dan Allah telah menjanjikan orang-orang sabar itu akan mendapatkan balasan yang bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab ini maknanya ada beberapa. Tak terhitung ya, tak tersangka ya, tidak dihitung, tidak terhitung dengan tidak dihitung itu beda. Maksudnya gini, tidak dihitung itu artinya adalah Allah tidak akan, kalau kita dapat rizki, Allah akan menghisapnya. Tapi balasan atas sabar itu tidak dihisap lagi oleh Allah. Lalu tak terhitung artinya tak terhingga, saking banyaknya. Ya, termasuk kemudian tak tersangka itu, nggak kebayang itu akan sebanyak itu, nggak kebayang, tidak terbayang bi ghairi hisab, di luar bayangan manusia. Wa akhbaru annahu ma'ahum bihidayatihi wa nasrihil aziz wa fathihil mubin. Ya, jadi balasan bagi orang sabar itu di dalam Quran itu banyak sekali ternyata. Ya Allah membersamai mereka, Allah memberikan balasan yang tak terhitung itu, terus kemudian Allah menolong mereka, Allah membukakan kemenangan untuk mereka dan sebagainya. Misalkan di dalam surat Al-Anfal ayat 46 Allah mengatakan wasbiru innallaha ma'as sabirin. Nah, ini ayat ini sudah sangat biasa kita dengar, tapi belum cukup berarti dalam batin kita. Ya, sehingga kita masih sering kehilangan kesabaran karena makna ayat ini tidak cukup kuat di dalam hati kita. Sesungguhnya wasfiru Allah memerintahkan dan asalnya perintah itu bermakna wajib ya. Bersabarlah kalian, sungguh Allah membersamai orang-orang yang sabar. Fa dhafara as-sabiruna bi hadhil ma'iyyati bi khairid dunya wal akhirah. Ya, dan sungguh orang-orang yang bersabar itu beruntung ketika dia dibersamai Allah di dunia dan akhirat. Wa fazu biha bi ni'amihi al-batinah wad-dhahirah, dan mereka betul-betul merasakan keberuntungan ya, karena telah mendapatkan nikmat zahir dan batin. Ketika Allah membersamai itu berarti kan ya, ibarat kalau Anda bersama dengan orang yang punya kekuasaan, Anda akan diikuti dengan berbagai fasilitas kan. Ya, fasilitas apapun yang dibutuhkan pasti akan disediakan, apalagi ketika dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita renungkan, memang ada kalanya memang Allah itu ingin agar kita itu menanggung rasa perih begitu. Ya, bagi yang patah hati ya silahkan dinikmati patah hatinya begitu. Ya, misalkan begini, salah satu ilustrasinya Abu Bakar As-Siddiq kan pernah dimaki-maki sama orang.
ya kan. Dan Nabi tersenyum melihat Abu Bakar yang diam untuk tidak membalas. Lalu ketika Abu Bakar memulai membalas, Nabi berdiri dan pergi. Nah, lalu kemudian Abu Bakar kaget, kok Nabi responnya beda. Kemudian bertanya, Nabi kenapa? Ketika tadi saya dimaki, engkau tersenyum, dan ketika saya membalas, engkau pergi. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ketika engkau dimaki dan engkau bersabar, ya, malaikat membersamaimu, dan begitu kamu membalas makian orang tersebut, maka setan bersamamu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kemampuan orang untuk menanggung rasa tidak nyaman itu bagian dari makna kesabaran itu, dan itu sesuatu yang baik begitu. Nah, itu dia. Wa ja'ala subhanahu al-imamah fid din manutatan bis-sabri wal yakini. Bahkan kepemimpinan di dunia ini, di dalam agama ini, itu mensyaratkan kesabaran. Ya, kekuatan kita, kemenangan kita berkaitan dengan agama ini sangat berkaitan dengan kemampuan kita menanggung beban. Ya, mungkin kalau pakai teori sosiologinya Ibnu Khaldun tuh yang itu, yang great times, ya. Hard times, waktu-waktu sulit itu menghasilkan great people gitulah, ya, orang-orang hebat begitu. Berarti orang-orang yang kuat menanggung beban, kesabaran itu akan menjadi orang-orang hebat, dan itu terjadi hanya di situasi sulit kan. Dan sebaliknya, kondisi mudah itu menghasilkan orang-orang lemah. Ya, seperti zaman sekarang ini, ya, zaman bapak-bapak kita tuh tantangannya adalah kesulitan, maka mereka menjadi tangguh. Usia 15 tahun ya wong tuane paling le bapak ibu iso nyekolahke kowe wis tak sangoni klopo golek sekolah dhewe. Itu dulu orang-orang tua kita dulu kan begitu kan. Tapi sekarang situasinya berubah begitu. Banyak anak yang difasilitasi oleh orang tuanya sampai usia yang cukup dewasa, 20 tahun, 25 tahun, maka kemudian dia malah ketika harus mandiri dia tidak siap. Ya, ketika harus menikah dia tidak siap, ketika harus bekerja tidak siap, ketika harus mulai mengatur keuangannya sendiri tidak siap. Ya, berbagai kemudahan ternyata menciptakan kelemahan, menghilangkan ketangguhan. Pandemi kemarin itu ada di kita mayoritas apa? Gelundang-gelundung di kamar kan? Gelundang-gelundung ke semongko itu, ya kan? Gelundang-gelundung ke semongko itu akhirnya apa? Dia ngerjakan tugas pakai HP-nya di dalam kamar, dengerin pelajaran pakai HP-nya di kamar, bahkan sambil tiduran itu. Ya, ngopi paste materi pakai di kamar itu. Lalu kemudian pesan makanan pun di kamar gitu. Akhirnya apa? Ketika tubuhnya sedikit bergerak, ketangguhan berkurang. Ya, ini berbeda dengan orang dulu, mau nelpon aja harus jalan kaki, jalannya becek, nggak ada ojek gitu ya. Ya, becek, nggak ada ojek gitu kan. Terus kemudian ketika ketemu telepon umum pun ya, masih ingat nggak telepon kelintingan? Kok kamu masih tahu telepon koin nggak kamu? Dasar lu anak zaman sekarang lu gak tahu lu. Telepon koin itu kotak gitu kan, kita masukkan uang 100. Uang 100-nya pun harus yang tipis. Kalau yang tebal itu untuk keroan itu, nah itu jangan, itu berharga bagi orang tua ya. Koin yang tebal itu tidak boleh dipakai itu ya. Nah, itu karena itu bagi orang tua itu jenenge jimat. Jimat itu artinya siji di rumah. Nah, ya kan. Itu koin-koin tebal itu nggak boleh lepas itu. Nah, lalu kemudian kalau mau fotokopi juga jalan kaki, fotokopiannya pun jelek itu kan. Kalau tutup ya nunggu hari besok gitu kan. Kalau sekarang semuanya sudah ngetik pakai HP, disimpan PDF, dikirimkan ya, tinggal copy paste selesai gitu. Ya, semakin sedikit effort yang dilakukan, ketangguhan itu juga semakin terbatas. Nah, itu dia. Nah, dan itu tidak menghasilkan kesabaran. Generasi muda hari ini tidak mampu untuk menahan kesabaran untuk waktu yang agak panjang gitu. Allah mengatakan di dalam surat As-Sajdah ya, yaitu wa ja'alna a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan orang-orang di antara mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Mereka memberi petunjuk manusia dengan perintah kami. Itu karena mereka telah menjalani kesabaran dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Dan kesabaran itu bersandingan dengan keyakinan ya. Kalau orang nggak yakin pasti nggak sabar. Kalau orang yakin itu pasti sabar. Ya, misalkan kalau bahasannya Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa asy-syafi, judulnya cakep sekali ya. Jawaban yang memadai bagi orang-orang yang bertanya
Itu kayaknya audionya terbajak terbajak oleh HP orang itu. Itu jawaban yang memadai bagi orang yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan itu. Bahasanya ternyata separuhnya tentang cinta begitu. Nah, di situ kesabaran orang untuk tidak berinteraksi dengan peristiwa mencintai yang dilarang itu akan betul-betul ya dibalas oleh Allah dengan balasan yang banyak begitu. Nah, lagi-lagi poin utamanya pada kesabarannya tadi ya. Dan konteks kesabaran itu ternyata luas ya, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kepemilikan, berkaitan dengan kesenangan, berkaitan dengan peristiwa mencintai dan sebagainya dan sebagainya. Wa akhbara ta'ala anna as-sabra khairun li ahli muakkidan bil yamini. Faqala ta'ala wa in sabartum lahu wa khairul lis-sabirin. Ya, Allah mengatakan bahwa kesabaran itu jauh lebih baik. Nah, ini dia. Tapi tadi kalau kita yakin kita akan bisa menjalani ya, tapi kalau kita nggak yakin dengan ungkapan ini, berarti masalah kan? Mungkin yang bilang Allah. Kalau lu kagak percaya sama gue, ini nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak percaya sama omongan Allah, masalah kan? Nah, itu dia. Perkataan Allah itu kita harus melatih diri kita untuk punya frame apa. Pokoknya kalau Allah yang ngomong pasti benar. Kalau Allah sudah mengatakan sesuatu itu aksiomatis itu pasti benar, nggak mungkin salah, dan tinggal tunggu waktunya saja. Karena kan sisanya masalah waktu. Ya, terlepas dari pandangannya ya, ungkapannya seorang dai yang baru terkenal sekarang kan Ja'far Ja'far Hadar itu ya. Ini memang karena memang basisnya filsafat kan, logikanya bagus. Itu ada nasihat dari orang tuanya itu bagus itu. Dia ceritakan itu. Dia katakan bapak saya membolehkan untuk misalkan orang membeli sesuatu secara kredit kata dia. Tapi kalau bisa jangan. Alasannya apa? Ini kalimatnya bagus ini. Ini tentang kesabaran sebetulnya. Dia bilang apa? Orang yang membeli sesuatu secara kredit itu sebetulnya sedang mengkondisikan dirinya menikmati sesuatu yang belum waktunya. Dia belum layak untuk mendapatkan sesuatu, tetapi dia memaksakan diri untuk memilikinya lebih dahulu. Nah, ini bagus. Kesiapan. Nah, kesabaran itu berkaitan dengan kesiapan. Ya, kesabaran yang Allah perintahkan pada kita itu sebenarnya tentang apa sih? Salah satu maknanya adalah pertumbuhan jiwa kita, bertumbuhnya kekuatan kita. Kalau di kalangan orang-orang pelaku tukang nge-gym, tukang workout itu kan ada kalimat begini, coba kamu push up sampai ototmu panas itu, sehingga rasanya kemeng tenan itu. Nah, sekali dua kali itu pasti rasanya ngilu kan. Nah, tapi setelah dilakukan berkali-kali, ketahanannya kan bertambah. Nah, rasa panas ketika ototnya nyeri itu di satu sisi membuat otot kita lebih kuat, dan di saat yang sama kesabaran kita sebetulnya kan, ketahanan kita kan juga menjadi lebih tinggi, ketaguhan kita kan juga naik gitu. Nah, itu berarti tentang apa? Tentang upgrading kan sebenarnya, tentang level up berkaitan dengan kualitas diri kita. Nah, kesabaran itu berhubungan dengan level up itu sebetulnya. Ya, jadi kalau kamu memang belum waktunya, tunggu sampai kamu siap. Kalau kamu belum masanya, ya tunggu waktunya sampai kamu layak untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, itu ya. Ibarat kata ginilah, ada anak kecil gitu kan minta doa minta sama orang tuanya, umurnya baru 5 tahun tuh minta Harley Davidson itu. Ya kalau kira-kira bapaknya membelikan itu, yang salah anaknya apa bapaknya? Ya bapaknya kan. Ya kan, kalau anak umur 5 tahun dikasih Harley Davidson kan alamatnya apa? Ya menggelangsar kan. Alamat pasti kecelakaan itu, orang badannya sama motornya mah gede, motornya jauh kan. Itu dia. Beda kalau kemudian misalkan anaknya Andi, siapa namanya yang kecil tuh, yang laki-laki? Hasbi gitu kan, naik motor yang motoran yang itu loh, yang kuning itu. Kemarin kan cerita tuh, bikin tuku lagi tinggo pisan baru kira tau tinggo. Lah ngopo ya? Lah pas tinggo langsung jengat. Gelangsar kemudian dia kapok itu. Nah, itu dia. Ya, artinya apa? Itu padahal antara badannya Hasbi sama motornya kan setara kan? Ya kan? Itu saja ternyata dia belum siap itu. Apalagi misalkan orang badannya kecil naik motor itu, naik motor Harley gitu, itu kan berarti kan bentangnya kan jauh sekali, bentang kelayakannya kan jauh sekali. Kalau yang nyari badannya besar ya T-Rex gitu ya, badannya besar itu kan dia naik Harley nggak apa-apa gitu.